Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai masa prakelahiran. Jadi ini perkuliahan psikologi perkembangan pertemuan ke-5 itu pembahasannya atau topik bahasan 5 mengenai masa prakelahiran. Nanti akan kita bahas mengenai apa saja faktor atau hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap masa kehamilan atau masa prakelahiran, kemudian pola pembelajaran atau perkembangan baik fisik atau kognitif apa yang sudah di prakelahiran. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu tahapan perkembangan janin. Jadi, tahap perkembangan janin itu dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap zigot, yang kedua tahap embrio, dan yang ketiga tahap janin. Tahap zigot ini berlangsung sekitar 0-2 minggu. Jadi setelah proses pembuahan ya, atau masa konsepsi bertemunya sel telur dan sel sperma itu kemudian membentuk yang namanya zigot ya. Nah, setelah tahap zigot dilalui itu ada namanya tahap embrio ya, embrio. Jadi ini sudah mulai kelihatan bakal janinnya. Ini usia 2-8 minggu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap janin. Nah, ini biasanya sudah mulai terlihat fisiknya. Jadi ketika usia 2-7 bulan, itu setelah usia 2 bulan itu mestinya kalau di USG dilakukan ultrasonograf dalam kandungan itu sudah terlihat bayi itu. Ini bakal calon otaknya, ini calon tangannya, ini calon kakinya. Jadi sudah menunjukkan tanda-tanda sebagaimana individu utuh gitu ya, sebagaimana individu utuh. Tapi memang untuk jenis kelamin biasanya belum kelihatan. Ya, kebanyakan belum kelihatan. Itu tahap janin. Lalu perkembangan apa saja yang bisa dilalui pada tahap kehamilan? Nah, ini yang penting ya. Yang pertama adalah perkembangan gerakan ya. Gerakan keseimbangan itu berlangsung sekitar bulan kelima. Jadi sekitar usia 5 bulan itu bayi biasanya mulai melakukan gerakan-gerakan. Jadi kalau janin dalam kandungan usia bulan kelima itu sudah harus menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Ya minimal ibu itu sudah merasakan adanya gerakan bayi. Nah, kalau ketika usia itu belum bergerak bagaimana? Ya, itu harus dilakukan asesmen atau pemeriksaan tindak lanjut melalui ultrasonograf. Tapi memang tidak mesti selalu bulan kelima. Kadang juga agak ke sini. Tapi biasanya memang kebanyakan bulan kelima itu harus merasakan gerakan bayi. Jadi memang bayi yang bergerak aktif dalam kandungan itu menunjukkan apa? Tanda-tanda bayi yang sehat. Kalau tidak ada tanda-tanda aktivitas itu yang perlu untuk dikhawatirkan. Kalau dia bergerak terus-menerus ya nggak masalah, namanya juga bayi sehat. Itu gerakan. Kemudian, nah ini yang penting kita ketahui, organ yang pertama kali terbentuk itu kan jantung. Kemudian otak terus tumbuh ya. Jadi organ yang pertama kali berfungsi itu jantung. Karena ya tugas ini memompa darah. Kalau tidak ada jantung, nggak mungkin sel-sel itu bisa terbentuk gitu kan. Nah, kemudian kalau organ panca indera yang paling cepat berkembang atau berfungsi itu mana? Apakah penglihatan atau pendengaran? Yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Jadi bayi itu bisa merespon suara usia 5-6 bulan. Penglihatan itu berfungsi ketika usia 26 minggu. 26 minggu itu berarti berapa bulan ya? Ya sekitar hampir 7 bulan ya. Jadi responnya apa? Jadi ketika ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bayi itu dilakukan X-ray semacam kayak rongsen gitu ya, atau dikasih paparan sinar gitu. Nah, itu ada perubahan detak jantung ya, kecepatan detak jantungnya meningkat. Itu menunjukkan bahwa dia sudah bisa merespon cahaya dari luar. Jadi responnya bukan dia ngomong sesuatu gitu kan, tidak, tapi ya ada perubahan detak jantung. Pendengaran juga seperti itu. Jadi ketika usia 5-6 bulan bayi itu
sudah mulai berfungsi pendengarannya. Nah, salah satu buktinya apa dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa bayi sudah bisa membedakan suara dari luar, khususnya suara ibunya. Jadi ketika ibunya ngomong, dia ada perubahan detak jantung. Jadi detak jantungnya itu lebih cepat. Itu usia 5 sampai 6 bulan. Jadi kalau jadi ibu atau jadi orang tua ya nggak apa-apa ngomong sama bayinya dalam kandungan sekalipun kesannya kayak orang gila ya ngomong-ngomong sendiri, tapi nggak masalah. Karena usia 5 sampai 6 bulan bayi itu sebenarnya sudah bisa membedakan mana suara ibunya dan mana yang bukan suara ibunya. Jadi bisa merespon suara, terutama suara dari ibunya. Nah, kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa kita ini pembelajaran pertama didapatkan atau diperoleh melalui pendengaran atau auditory learning. Jadi sejak dalam kandungan orang itu sudah mulai belajar. Jadi ini penelitian dalam kandungan menunjukkan bayi mampu merespon kata-kata yang berbeda ketika disajikan saat kandungan. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Vertanen ya dan kawan-kawan. Dia menguji pengaruh pembelajaran auditori pada masa prakelahiran terhadap perkembangan otak. Jadi ada eksperimen seperti ini. Ada kelompok orang hamil ya. Satu kelompok namanya kelompok kontrol. Tidak dikasih perlakuan apa-apa. Satunya kelompok eksperimen. Dikasih perlakuan. Berupa apa? Disajikan berupa berbagai macam kata-kata. Jadi diekspos. Disajikan berbagai macam kata-kata dalam kandungan gitu ya. Jadi orang hamil satunya dibiarkan aja nggak dikasih apa-apa, satunya dikasih kata-kata gitu. Dia nggak tahu ini kata-katanya seperti apa, yang jelas dikasih kata-kata gitu. Kemudian setelah kelahiran, setelah lahir gitu, itu bayi yang lahir itu diukur ininya, respon terhadap kata-kata yang disajikan dalam kandungan itu. Jadi otak itu kan bisa direkam ya, aktivitasnya seperti apa. Nah, bayi-bayi yang setelah kelahiran itu direkam aktivitasnya, menunjukkan bahwa respon otak yang lebih cepat. Jadi bayi-bayi yang di kelompok eksperimen yang disajikan kata-kata, setelah kelahiran kata-kata yang tadi disajikan ketika dia dalam kandungan, itu responnya lebih cepat ketimbang yang sebelumnya tidak pernah disajikan. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa anak-anak dalam masa prakelahiran dalam kandungan itu sudah bisa merekam kata-kata itu ya. Dia sudah bisa menunjukkan respon yang lebih cepat otaknya ya setelah kelahiran. Jadi respon otaknya lebih cepat ketimbang anak-anak yang tidak pernah disajikan dengan kata-kata tersebut. Nah, ini juga mungkin menjelaskan mengapa ada anak misalnya usia 7 tahun sudah fasih ya, sudah hafal Al-Qur'an gitu. Atau sudah anak-anak itu sudah fasih ngomong, belajar bahasa Arab sudah fasih gitu. Nah, ini karena dia ketika dalam kandungan sudah terbiasa mendengar kata-kata tersebut. Maka ini juga menunjukkan ya, kenapa kita itu tidak perlu belajar bahasa Jawa. Sebagai orang Jawa misalnya, tidak perlu belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa akan lebih cepat. Kenapa? Karena dulu dalam kandungan terbiasa belajar bahasa Jawa. Nah, terbiasa mendengarkan perkataan-perkataan orang ngomong Jawa. Jadi pembelajaran bahasa itu dilakukan sejak masa kandungan. Sampai pengen anak sampean pinter bahasa Arab, ya dalam kandungan itu dengarkan kosakata Arab. Tuh misalnya. Kalau pengen pinter baca Quran, ya dengarkan. Maka juga ini pelajaran berharga. Ibu-ibu itu kalau dalam kandungan ngomong itu ya kalau sedang mengandung ya, sedang mengandung, maka bicara itu harus bicara kata-kata yang baik. Kalau ada anak-anak yang usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah fasih ngomong kata-kata kotor, kata-kata jorok, ya itu mungkin dia karena dalam kandungan terbiasa mendengar kata-kata yang jorok. Ini yang perlu kita jadikan pembelajaran di sini. Ini penting ya. Penting sekali untuk kita terapkan. Jadi kalau orang hamil itu nggak usah banyak berkata-kata yang kotor. Perbanyaklah kata-kata yang baik. Kalau mendengarkan murotal gimana, Pak? Ya baik, tapi akan lebih baik lagi kalau ibunya sendiri yang langsung bacakan Quran. Karena tadi ya sekali lagi respon anak itu akan lebih cepat ketika dia mendengar kata-kata ibunya sendiri.
Ini kita lewati dulu. Kemudian ada masa perawatan prenatal, hal-hal yang harus dipahami, apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya ada obat antidepresan. Jadi orang yang gila, yang stres itu biasanya mengkonsumsi obat antidepresan. Itu menyebabkan jantung lemah ya pada janin. Jadi obat-obat itu pada dasarnya dia adalah racun. Ya. Obat itu racun, maka kalau orang sedang hamil kemudian sakit itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Ya, karena itu bisa diserap dalam janin. Jadi obat itu sebenarnya racun yang dimasukkan ke dalam tubuh. Maka kalau setelah minum obat itu nggak boleh minum susu karena susu itu sifatnya menetralisir racun. Maka obatnya kan jadi ini, jadi netral, tidak berfungsi. Nah ini obat antidepresan. Obat apapun ya selain antidepresan juga sama. Jadi obat yang aman untuk ibu hamil ya paracetamol. Maka usahakan kalau sedang hamil itu jangan sakit. Jangan sakit. Apalagi obat-obat yang keras itu tambah berbahaya. Yang susah kalau sedang hamil ada penyakit yang belum ketemu obatnya ya kayak katakanlah kayak COVID itu kan juga obatnya obat-obat banyak obat-obat yang keras hidrokloroquine atau apa itu kan obat keras semua itu sangat berbahaya. Kemudian hal yang harus diwaspadai lagi adalah konsumsi kafein ya pada ibu hamil. Kafein itu terkandung dalam apa? 1 kopi, 2 soda, 3 coklat itu mengandung kafein. Nah, kafein itu berkaitan dengan kecacatan kelahiran. Ini penelitian pada tikus. Kalau pada manusia gimana? Ya hampir sama. Karena nggak mungkin penelitian dilakukan pada manusia. Kebanyakan pada hewan coba. Nah, kalau penelitian dilakukan pada manusia, siapa yang mau menanggung akibatnya ya? Nah, ini kan penelitian yang tidak etis ya. Masa orang suruh minum kafein yang banyak biar melihat nanti janinnya cacat atau tidak. Wah, itu kan berbahaya sekali. Maka penelitiannya dilakukan pada tikus. Kemudian konsumsi kafein yang berlebihan bisa menyebabkan infertilitas ya, atau ketidaksuburan pada perempuan. Kafein juga berkaitan dengan keguguran. Ini kalau konsumsinya tinggi 200 mg lebih. Tapi saya kira kandungan kopi-kopi kayak yang ada di kopi kemasan itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak 200 mg gini. Nah, tapi kafein itu aman pada taraf ringan, jadi nggak apa-apa minum kopi asal nggak boleh banyak-banyak. Kemudian hal yang mempengaruhi kondisi fisiologis ya, jadi usia ibu itu sangat rentan ya. Ibu yang terlalu muda dalam kehamilan itu kurang dari 20 tahun itu sangat rentan terhadap keguguran. Ibu yang terlalu tua dalam kehamilan ya, usia 40 tahun ke atas itu sangat rentan terhadap Down syndrome. Down syndrome itu apa? Down syndrome. Down syndrome itu yang idiosi gitu ya, idiot yang mukanya agak aneh. Kemudian dari fisiknya kelihatan. Itu biasanya faktor resiko yang paling tinggi adalah mengandung saat usia 40 tahun ke atas. Kemudian kondisi stres juga bisa berpengaruh ya. Jadi ibu yang mengalami stres itu bisa berpengaruh. Pengaruhnya bisa negatif atau positif tergantung stresnya seperti apa. Maka orang hamil itu harus dijaga perasaannya ya, sampai stres gitu. Nah, stres yang terlalu berlebihan atau kecemasan yang tinggi itu rentan terhadap anak yang ADHD dan keterlambatan berbahasa. ADHD itu anak hiperaktif, attention deficit hyperactivity disorder. Jadi anak yang hiperaktif itu tandanya ya dia nggak bisa anteng gitu, impulsif perilakunya nggak seperti anak pada umumnya ya. Lemari itu dipanjat, genteng dipanjat ya. Dan perilaku-perilaku yang cenderung membahayakan. Overaktif tapi juga cenderung membahayakan, itu hiperaktif. Kemudian keterlambatan bahasa, ya ngomongnya bisa telat. Ini kalau ibunya pada kondisi stres yang sangat tinggi dan kecemasan yang sangat tinggi. Kecemasan yang sangat tinggi, itu tandanya apa tuh? Stres yang tinggi itu tandanya apa? Orang kalau kecemasan tinggi dan stres yang tinggi itu tandanya adalah mengalami permasalahan yang orang itu tidak bisa lari. Orang itu kalau bisa lari dari kenyataan itu syukur, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa lari, nah itu bahaya, apalagi dalam kondisi hamil. Jadi dia sudah tidur tidak nyenyak, makan nggak enak. Tidur ini bahaya sekali ya. Apalagi kalau dia punya tanggungan yang sangat berat gitu ya, misalnya harus menyelesaikan sesuatu, ya, menyelesaikan apa gitu skripsi atau
krisis atau apa. Dan di saat yang bersamaan dalam kondisi stres yang tinggi, fisiknya juga lelah, udah hamil fisiknya lelah, ini bahaya sekali ya, nggak boleh, nanti bisa berakibat fatal. Jadi dan ini berlangsung lama, stres tinggi itu nggak cuma 1-2 hari itu enggak, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah kalau dalam kondisi kehamilan yang katakanlah 7 dari 9 bulan itu ya, 7 bulan terakhir setelah kehamilan itu merasa stres banget, ini bisa sangat berbahaya terhadap perkembangan janinnya. Tapi ya di sisi lain, stres itu juga nggak masalah. Kalau stresnya ringan. Stres yang ringan itu berkaitan dengan akselerasi perkembangan saraf. Jadi anak itu otaknya tambah cepat. Sel-sel sarafnya itu berkembang dengan cepat. Jadi sel saraf itu kan pusatnya di otak. Nah, ketika ibu dalam kondisi kehamilan merasa stres tapi ringan, sel-sel saraf itu berkembang lebih cepat. Nah, ini kan bagus berarti anaknya bisa lebih pintar kalau berkembang lebih cepat. Nah, stres ringan itu apa misalnya? Yuk kayak sampean belajar kayak gini. Ini namanya stres ringan. Kan nggak ada tuh tugas kuliah yang sampai bikin nggak bisa tidur, tidur nggak nyenyak, makan tidak enak, pasti terselesaikan. Nah, ini stres ringan, nggak masalah. Maka orang hamil sedang masa kuliah, masa ini ya, tidak apa-apa, asalkan jelas suaminya siapa gitu. Hamil nggak ada suaminya kan nggak boleh. Nah, itu tambah bagus untuk perkembangan kelahiran. Maka ibu hamil kerja itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kerja berat ya, sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ini bahaya. Kemudian kondisi depresi ya berkaitan dengan kelahiran prematur dan perkembangan janin yang lambat. Depresi itu apa tandanya? Depresi itu tandanya ya permasalahan yang bikin orang murung gitu. Murung apa ya nelongso gitu ya. Depresi itu beda sama gila ya. Kalau gila itu schizofren ya, orang-orang yang gila ngomong sendiri itu bisa jadi schizofren, bisa jadi depresi, tergantung gejalanya. Kalau depresi ini biasanya bahayanya dia mengarah ke perilaku ini, self-injured ya, menyakiti diri sendiri. Nggak mau makan, nggak mau minum, mengurung diri dalam kamar, ya. Bahkan berusaha bunuh diri pada ujung-ujungnya gitu ya, itu depresi. Nah, ini berkaitan dengan kelahiran prematur. Lahirnya bisa prematur ya, lahir dini sebelum waktunya, dan perkembangan janin yang lambat. Nah, itu kondisi ibu. Kalau kondisi ayah apa yang berbahaya? Jadi paparan radiasi ya, pestisida, petrokimia itu bisa menyebabkan abnormalitas sperma ya. Jadi sperma kualitasnya rendah menyebabkan keguguran dan juga mendorong timbulnya penyakit seperti kanker. Jadi kalau pestisida itu kan bahaya ya. Pestisida itu orang masak gitu. Nah, ibu hamil juga nggak boleh asal makan sayuran mentah. Minimal harus direbus dulu. Apalagi sayuran yang bisa dipapar pestisida langsung, misalnya kubis, selada air. Itu kan sayuran-sayuran yang banyak paparan pestisidanya, tomat dan lain sebagainya. Ya minimal harus dimasak dulu, dicuci bersih kemudian dimasak, nggak boleh dimakan mentah. Atau kalau mau aman ya sayuran-sayuran yang ini apa nggak terpapar pestisida. Jadi yang tumbuh secara merambat dalam tanah, kayak apa wortel gitu, kentang itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kentang itu bukan sayuran. Ya pokoknya ya pilih sayuran yang aman. Atau kalau perlu ya yang organik. Nggak makan sayuran kan juga nggak masalah. Kemudian perokok pasif ini juga bahaya ya. Jadi orang tua itu kalau sampai istrinya sedang hamil, ya, laki-laki itu istrinya hamil, kalau ngerokok jangan deket ibunya ya. Ngerokok pergi ke warung. Ya. Karena paparan asap itu ya, nikotin itu bahaya. Bisa menyebabkan keguguran, rendahnya bobot bayi, kelahiran prematur dan kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar itu ini apa? Ada namanya disleksia dan macam-macam. Itu berkaitan dengan kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai. Nah, ini perlu ditekankan. Nah, kemudian ada pertanyaan kalau orang perkembangan prematur itu normal nggak masalah ya. Jadi bayi yang lahir prematur itu asal cuma memang pada tahap-tahap awal itu agak susah ngopeninya. Tapi itu tidak akan berpengaruh selama dia bisa fisiknya berkembang dengan baik. Saya kira itu untuk presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di posting di e-learning. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.